Selamat pagi, Tuhan memberkati. Saya akan bawa di dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini adalah doa dan tulisan Raja Daud kepada Tuhan. Dan sesungguhnya dia mengerti, dia berkata, aku minta supaya aku diam di rumah Tuhan. Tidak mudah tinggal di rumah orang, karena di rumah orang mempunyai peraturan-peraturan sendiri, mempunyai disiplin dan kebiasaan-kebiasaan sendiri. Saya yakin Raja Daud juga mengerti kalau dia ingin diam di rumah Tuhan, di bait Tuhan, dia tahu kebiasaan, disiplin yang ada di rumah Tuhan. Dia tahu gimana, dia berkata, seumur hidupku aku akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Sebab dari masa dini, dari masa muda, remaja, dia biasa dilatih oleh ayahnya menggembalakan domba-domba. Dia biasa mengikuti peraturan-peraturan ibadah di rumah keluarganya. Dia sudah biasa. Dan saya akan bacakan firman Tuhan yang saya sudah tulis di sini. Daud suka dekat pada Tuhan. Daud taat kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar mendekat, tetapi dia sadar, dia percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati seperti orang tuanya melakukan. Puji Tuhan. Makanya saya akan baca. Pada saat dia hidup di dalam rumah Tuhan, aturan-aturan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan Tuhan yang dia lakukan, pada satu saat dia tergelincir, dia kepleset. Dia tidak ikut berperang, tetapi dia berdiri di atas soto rumah, di rumah yang tingkat, di istananya. Dia tidak ikut berperang, sementara Yoab dia suruh berperang sendiri. Dan akhirnya dia jatuh pada Batsheba. Dia melihat istri dari Uria sedang mandi, dan dia bawa Batsheba itu pulang ke rumah. Dia melanggar satu aturan yang dia sadar itu salah, tetapi dia memaksa melakukan itu. Dan akhirnya Nabi Nathan datang kepada Daud dan menceritakan satu perumpamaan bahwa ada orang kaya mengambil domba dari prajuritnya, dari hambanya yang punya hanya seekor domba. Dan Daud berkata, mengapa orang yang kaya itu menyembelih domba yang hanya dimiliki oleh seorang pribadi yang hanya dia memiliki satu domba, tetapi dia ambil. Dan waktu itu Daud marah. Daud mendengar itu dan Daud bilang, orang itu harus dibunuh, harus dihukum. Tetapi Nabi Nathan yang masih muda, dia berkata, kamulah itu yang sudah mengambil istri Uria, satu-satunya yang dia miliki, dan kamu ambil. Kamu merencanakan membunuh Uria di dalam peperangan. Waktu Daud dengar itu, Daud tidak melawan,
Daud tidak berdalih, tetapi dia berkata, "Ya Tuhan, aku telah berdosa kepadamu." Dia datang dengan sujud menyembah, dengan doa, dan mengakui kesalahan. Dan Tuhan mengampuni dia. Firman Tuhan berkata, waktu hati diselaraskan lewat doa, menjadi komunikasi antara manusia dan Tuhan Yesus. Doa bagi keluarga, bagi teman, sangat berguna bagi gereja. Doa mengalahkan masalah. Doa mengampuni segala dosa yang kita akui lewat doa kita. Masalah terjadi dalam diri kita, dalam tubuh kita. Mungkin ada masalah sakit penyakit, mungkin ada masalah ketidaktaatan kita kepada Tuhan, mungkin ada masalah hal-hal yang kita tidak dapat duga dan tidak dapat sangkali hal ini. Tetapi biarlah kita memiliki komunikasi, kita memiliki doa sebagai alat buat kita berjumpa dengan Tuhan, mengakui masalah yang terjadi dalam hidup kita, mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, mengakui pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan dengan sengaja. Maka masalah itu yang terjadi di dalam tubuh kita, kalau kita percaya kepada Allah, Tuhan Yesus akan mengampuni. Doa artinya hati kita diselaraskan dengan Tuhan. Ada komunikasi timbal balik, ada pengakuan-pengakuan yang kita tujukan kepada Tuhan, dan ada masalah-masalah yang kita tidak dapat selesaikan. Saat kita ambil langkah berdoa, selesai kita berdoa, Tuhan mengambil alih persoalan kita. Di dalam Mazmur 56 ayat 12, kepada Allah yang aku percaya, aku tidak takut terhadap manusia, terhadap masalah apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kita membereskannya dengan Tuhan. Kita membereskan semua persoalan yang kita takuti, kita alami, kita khawatirkan kepadanya. Dan ingat, masalah kekhawatiran membuat kita menjadi takut, menjadi gentar. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan, kita menceritakan semua, kita akui semua pelanggaran kita. Di saat yang sama, Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan membereskan kita. Tuhan melepaskan kita dari aib. Yang kedua ialah menurut Robert H. Schuller, rasa takut, sengsara yang diderita tidak akan bertahan lama. Tetapi di saat kita dilanda ketakutan, kita tidak bisa begitu saja terlepas. Kadang-kadang kita memfokuskan pendirian kita, pikiran kita kepada rasa takut. Kita membesarkan rasa takut itu dengan pikiran, dengan tanggapan kita sendiri. Tetapi menurut Robert Schuller, rasa takut, sulit, menderita, tidak bertahan lama. Tidak akan bertahan bertahun-tahun. Tetapi lewat doa, seorang yang akan tetap berdiri teguh. Yosua 1 ayat 9 mengatakan, kuatkan
dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut, janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai kita semua. Kadang-kadang kita merasa Tuhan seperti meninggalkan kita. Tuhan tidak peduli kepada kita. Dan itu adalah bimbingan iblis yang masuk lewat pikiran, lewat kesulitan. Dia suntik itu kepada kita sehingga kita tidak mempercayai bahwa Tuhan seyogianya. Dia Allah Immanuel. Dia ada menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kesesakan pun, di dalam angin ribut, gelombang yang ada, mungkin murid-murid yang ada di atas perahu mengerti bahwa Tuhan menyuruh mereka menyeberang ke seberang. Dan Tuhan tahu mereka harus mengalami angin ribut. Mengapa Tuhan tidak cegah? Tetapi Tuhan ingin melihat iman mereka. Di saat yang sama Tuhan tidur nyenyak di tengah gelombang, di tengah angin ribut. Sehingga murid-murid perlu membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, Engkau tidak biarkan kami binasa. Seyogianya Tuhan mengerti hati dari murid-murid, tetapi Tuhan ingin menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya, memerintah angin dan ombak itu berhenti. Saat itu juga Tuhan berkata, hai angin, berhenti, hai topan. Dan saat yang sama, saat angin berhenti, murid-murid tercengang dan melihat dan berkata di dalam hati, siapakah orang ini? Sehingga angin dan air tunduk padanya. Kalau murid-murid melihat itu, sebetulnya murid-murid harus yakin dan diyakinkan bahwa yang menyertai mereka adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas langit, atas bumi, atas angin, atas ciptaannya semua. Dan baru murid-murid itu percaya bahwa angin dan laut pun air akan tunduk padanya. Sebab itu marilah yang kita hidup di akhir zaman, kita tidak perlu takut lagi. Dalam segala doa dan permohonan, doa berkiblat kepada kehendak Tuhan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya bagi segala orang. Musuh harus didoakan, apalagi orang-orang kudus yang kita jumpai di dalam gereja kita harus berjumpai. Bagi tetangga, masyarakat, mungkin kita tidak menginjil, tetapi kita berdoa buat mereka untuk keselamatan mereka juga. Doa orang benar, besar kuasanya. Itu kata firman Tuhan. Kalau kita mau lihat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, marilah kita tetap mau rutin menjadi kepastian buat kita untuk kita berdoa setiap saat. Di dalam kelemahan saat kita berdoa, kita terima kekuatan. Di dalam seruan kita terima jawaban. Itu sebabnya iblis tidak menyukai orang yang suka berdoa. Karena doa adalah merupakan senjata orang percaya yang melekat erat kepadanya. Puji Tuhan,
saya mau ajak jemaat Tuhan, marilah setia berdoa. Dengan berdoa seturut kehendak Tuhan, kita dapat mengalahkan kelemahan kita. Kita dapat mengubah ketakutan kita. Kita dapat berseru dan kita terima jawaban dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami di setiap saat. Di setiap kesempatan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Walaupun kadang-kadang kami merasa kami ditinggal sendiri. Tetapi itu perasaan kami. Tetapi firman-Mu berkata, Engkau Allah Immanuel, yang berarti menyertai kami di segala kesempatan, di segala waktu. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami dalam kelemahan kami, dalam penderitaan kami, di dalam keterbatasan kami. Engkau tetap mengasihi kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Allah yang setia. Orang yang mendampingi kami bisa tinggalkan kami, bisa abaikan kami, tetapi kami percaya Tuhan Yesus selalu setia dalam susah, dalam suka, dalam saat kami sendiri, dalam saat kami bersukacita. Engkau selalu ada bersama kami. Sekalipun kami tidak melihat pribadi-Mu, kehadiran-Mu, tetapi janji-Mu tidak pernah ingkar terhadap kami. Janji-Mu pasti bagi kami. Engkau menyertai kami di setiap saat. Di saat kami gagal, di saat kami berhasil, penyertaan-Mu pasti bagi kami. Terima kasih selama kami hidup dari kecil, dari bayi sampai hingga lanjut usia. Engkau sekali-kali tidak pernah tinggalkan kami. Itu kesaksian kami. Bukan hanya kami, semua orang yang bersandar harap kepadamu tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkau janji setia sampai akhir dan sampai kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih bukan hanya buat kami, tetapi bagi umat Tuhan, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, orang lanjut usia, jiwa lama atau jiwa-jiwa baru yang Engkau bawa ke rumah Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu pasti bagi kami, dan kami mau tetap percaya mengandalkan Tuhan, bukan hanya saat ini, tetapi sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Kami mau tetap setia, pegang langkah kami, atur pikiran kami, atur hidup kami, atur mulut kami, atur penglihatan kami, supaya kami seirama dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu melayani ini, dan hamba berdoa buat pemirsa yang mendengar. Tarik mereka dekat kepadamu, melekat kepadamu, dan tetap setia sampai akhir perjalanan. Terima kasih Tuhan, segala puji, syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa kami. Haleluya. Amin.